Halo guys, apa kabar teman-teman? Kembali bertemu saya di Rainer Budi Harto Channel. Teman-teman, saya ingin kali ini sharing pengalaman spiritual, pengalaman supranatural. Jadi kali ini yang saya mau share itu pengalaman waktu saya lagi nginep di sebuah hotel bintang 5 di puncak. Di puncaknya itu keluar tol langsung kanan. Jadi yang saya ingin bagikan di sini, saya katakan di awal bahwa kita itu harus bisa berani, menghadapi suatu situasi yang supranatural atau sesuatu yang tidak kasat mata, suatu yang uh, orang nggak bisa ngelihat, tapi kok kita bisa ngerasain, mungkin takut, uh, menggigil, gemeteran, sesuatu yang mata fisik kita tidak bisa melihat, cuman kita mata batin kita bisa ngerasain, bisa merasakan bahwa kalau saya bisa bilang ada sesuatu sebetulnya, ada mungkinlah, ada orang bilang ada kerajaan, ada apa lagi ya, ada ya ada ini makhluk lain yang sama-sama kita atau berseliweran di depan kita, kita jalan dia jalan gitu, tapi kita nggak bisa ngeliat. Itu yang nyebelin banget teman-teman. Sesuatu yang nggak kelihatan itu yang membuat kita apa ya bukan grogi, jadi bisa disebut uh, seperti ini, mau ngagetin kita kayak gitu, membuat kita uji nyali, uji mental gitu teman-teman. Jadi yang saya ingin bagikan itu kita harus bisa siap dalam berbagai keadaan. Bahkan kalau mungkin army atau tentara, mungkin kita harus siap mengorbankan nyawa kita. Karena memang ya bisa bener dong, kita semua ada umurnya. Jadi hanya menunggu waktu aja. Mungkin kita nanti meninggal, ya udah kita harus siap. Nanti kita harus masuk ke alam lain. Kita pun begitu lahir di dunia kan juga kita bersiap teman-teman. Kita itu masuk ke kehidupan baru. Kita nggak sadar mungkin kehidupan kita lamanya itu seperti apa, kehidupan lama atau enggak kita benar-benar baru. Oke lah, sekarang saya ingin masuk kembali ke waktu pengalaman saya nginep di hotel itu, hotel mewah bintang 5 di puncak itu. Jadi gini teman-teman, ini hari biasa, bukan hari weekend. Yang nginep waktu datang itu, waktu check in itu rame, jadi ngantri, misalnya kendaraan gitu ngantri teman-teman. Nah tapi kan karena hotelnya besar dan di pegunungan, di perbukitan itu, jadi rasanya mungkin sepi, apalagi hari biasa kan, bukan yang sesuai kapasitas lagi weekend yang orang-orang lagi pada liburan, enggak. Jadi terbatas gitu tetap, walaupun kendaraannya mungkin banyak, tapi yang nginep nggak banyak, di kamar-kamarnya itu atau aktivitasnya itu nggak serame waktu weekend. Nah suatu saat ini saya yang pengalaman gini, saya kepengen berenang dan saya sudah besar, saya nggak perlu mau nungguin atau nggak ada barengan orang lain. Jadi saya jalan sendiri, inisiatif jalan sendiri aja, kelilingin. Saya mau, orang kepo, mau tahu suatu hal yang baru. Jadi saya mau tahu ini letak denahnya di mana. Saya bandingin dengan peta saya keliling. Itu ada sawah ada jauh, itu kalau malam nanti tersesat atau terpleset atau ada apa kita nggak tahu, ada binatang atau ada sesuatu yang mengganggu, kita nggak bisa terlalu respon kan kalau gelap. Jadi saya ke area publik aja. Oke, saya muterin. Oke, akhirnya udah tau lah kira-kira ini areanya mentoknya di sini, di sana, di sono, di situ. Dan saya udah pernah lewatin gitu. Nah sekarang saya mau berenang. Nah berenang itu mungkin agak kesorean, dan waktu saya mulai lihat, saya pikir nggak ada batasan waktu, karena saya pernah berenang di kolam renang yang di depan kamar gitu, di daerah Carita gitu. Itu mau jam 9 malam pun fine aja, itu betul-betul di depan kamar. Kolam itu besar, publik, dan di depan kamar. Walaupun sepi, tapi beda feelnya. Ini langsung di depan kamar gitu. Jadi gimana ya, aksesnya itu langsung gitu, bisa kelihatan, dan suasananya itu beda deh teman-teman. Nah yang hotel ini benar-benar besarnya itu besar, sehingga kolamnya aja ada, saya ingat saya ada
3 kolam utama dan ada yang kolam-kolam kecil untuk anak tapi nyampur dengan kolam besar. Akhirnya saya ke wilayah yang agak jauh dari zona menginap saya, teman-teman. Nah, udah. Jadi begitu saya ke zona lain itu sepi dong. Yang zona saya aja, teman-teman, itu depannya restoran segala kan. Restorannya itu juga ya begitu, hari biasa. Kalau udah mungkin di atas jam 6 sore itu udah mulai sepi yang berenang segala. Nah, waktu saya jalan ke kolam yang rada jauh dari zona saya itu memang saya akhirnya ada baca. Itu kalau nggak salah lagi puasa ya. Lagi puasa. Jadi orang berbuka, cuman mau lagi sepi daerah itu, beda zona itu. Dan saya ada ngeliat di hotel itu ada ramah tamahan itu, pegawai hotelnya juga ramah. Jadi mengatakan dia nggak bilang langsung ditutup, cuman ada tiba-tiba saya bisa melihat itu kayak ada papan gitu, pengumuman gitu yang ditaruh di lantai, apa ya sebutannya, jam buka dari jam berapa sampai jam berapa. Oke, tapi sebelumnya saya ada baca juga di itunya sampai jam berapa. Mungkin lagi ada perubahan ketentuan karena menyesuaikan situasi juga. Ini situasinya lagi nggak rame, mungkin lagi buka puasa atau bagaimana, saya nggak tahu. Oke lah, saya bisa tapi sayanya percaya diri ini udah mulai gelap dong, tapi kan lampu nyala dan saya percaya diri bahwa saya berani. Oke, kita mau berenang gimana sih teman-teman? Itu anduk segala kalau di hotel gitu ada dipinjemin kan, masukin kamar nomor berapa. Nah, karena ini udah sore dan saya lihat sepi, saya udah bawa anduk dari kamar. Dan udah, saya udah bawa celana renang juga. Laki nggak perlu pakai ini yang simple, celana gitu udah, celana renang. Udah akhirnya ada pengumuman, ini udah tutup jam segini ya, jam 7 kalau nggak salah, sampai jam 7. Tapi nggak ada yang jaga. Udah nggak ada yang jaga ya, jadi saya ada basa-basi. Oke lah, ya bentar deh. Dia bilang jam 6 kalau nggak salah, tapi baca cuma jam 7. Mungkin lagi ini. Oke lah, saya ikutin aja. Tapi akhirnya saya ya udah nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa, nggak ada yang jaga, maksud dia itu nggak ada yang jaga. Oke lah, ya kan. Ya udah. Tapi dalam perjalanan itu begitu ditinggal, mungkin orang ada worry, ada takut juga. Cuman kan mau pegawai hotel juga kan nggak mungkin membuat kita juga ikut panik dong ya. Mungkin udah malam, sepi, makin gelap, sepi kan, dia cara halusnya itu, apalagi mungkin dia penduduk sekitar dan pengalaman di sana juga, jadi dia cuma bilang ya udah ini tutup jam sekian. Oke, jadi saya ngerti artinya. Saya sendiri nanti ya, kalau ada sesuatu gak ada orang gitu. Kalau saya teriak udah gede, malu dong sebetulnya. Lagian kalau tempat besar, di tempat besar sayanya mau teriak juga orang belum tentu dengar. Misalnya dengar juga sepi, jadi serba salah. Atau enggak kalau misalnya kita masuk ke alam lain, bisa aja kita teriak, cuman teriaknya itu sepertinya itu bukan di dunia nyata. Mungkin kita seperti pingsan atau jiwa kita lagi dipinjam sebentar oleh makhluk di dunia lain kayak gitu, teman-teman. Oke, akhirnya saya nggak apa-apa. Kok terang, toh gelap, nggak gelap, nggak mati lampu total. Saya bisa ngelihat kamar mandi lampunya ada, fasilitas airnya ada, ya kan. Tapi ingat teman-teman, saya emang ngerasain ini ada makhluk-makhluk lain. Sekarang pun saya lagi berbicara hal seperti ini, sebenarnya ada makhluk-makhluk lain. Tapi kitanya mau bisa nerima mereka gak? Kitanya sudah terbiasa belum? Kita punya iman gak? Kita punya faith gak? Kita sudah punya cara-caranya gak? Ilmu-ilmunya gak? Kayak gitu. Untuk bersahabat, untuk berbuat baik, dan kita mendapat perlindungan gak? Kayak gitu. Jadi intinya apa? Kita harus punya perlindungan, kita belajar, kita bisa mengatasi masalah yang ada. Akhirnya saya ganti baju sendirian di kamar mandi. Kamar mandinya bagus, toiletnya bagus gitu, ada masih pancuran kayak gitu kan, cuma sepi. Dan itu saya ngerasain sebetulnya ada mistis di situ. Bisa aja saya diganggunya itu karena kamu sendirian, saya mau ngerjain kamu kayak gitu. Itu asumsi ya teman-teman. Jadi kalau kita ini dia mau ngobrol tapi beda alam, ya mungkin kita seperti diganggu gitu, teman-teman. Itu hak mereka karena dia bisa ngelihat kita dan kita belum tuh bisa ngelihat mereka. Tapi saya nggak mau ngelihat mereka kalau nggak ada keperluan, tapi bisa merasakan dong. Dan saya berdoa pada Tuhan, tolong lindungi saya, lindungi aku, jagain aku selalu ya.
kita berdoa, aku berdoa gitu teman-teman. Ya udah akhirnya berenang bentar, oke, udah ngerasa waktunya. Kita nih ada ngerasa ritme. Kita nih ya, ini gini, penjahat atau orang merencanakan sesuatu itu ada momentum kan. Oh, dia berencana, oh mungkin belum berani. Oh, oke, kita akan start bentar lagi. Kita mempersiapkan diri kita. Sama, kita lagi dalam situasi yang mungkin kita lagi sendirian, diawasin sama orang-orang yang mau ngeganggu di alam lain. Ya, kita tahu tuh momennya. Oke, momennya gini bentar, ini makin malam, mungkin di sana di alam lain makin siang makin beraktivitas. Ada siapa tuh? Ada orang asing gitu kan, ada orang asing di kolam kita, di daerah kita kayak gitu kan. Dia mau, yuk coba kerjain yuk, gangguin yuk gitulah, kayak mau dibully gitu teman-teman. Kita waspada aja dan kita tahu waktu teman-teman. Dan setelah kita tahu waktu, pergi. Akhirnya kita harus pergi. Saya udah berenang cukup, saya udah ngerasain dari ujung gelap sambil berdoa. Saya ngerasain feel suasana kayak gitu kan, alone, sendirian. Kalau kita mau ada yang nemenin, mau satu orang nemenin pun, orang lain yang nemenin kita juga mungkin takut kalau suasana sepi kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang dengerin cerita saya juga jangan merinding, nggak perlu merinding ya wajar, tapi yang penting kita tidak perlu bagaimana gitu ya. Kita selalu berdoa dan kita berbuat baik dan kita berharap ada perlindungan Tuhan selalu. Hari ini saya udah puas berenang, merasakan keringetan, merasakan adrenalin, merasakan jantung berdebar, senang, lelah gitu kan. Saya ganti baju ke shower room, ke ruang ganti gitu. Saya bilas kepala gitu cepet. Di sana kan ada sabunnya segala kan, sabun hotel gitu. Udah cepet gini, tenang aja, ya udah mau gimana. Sebenarnya saya ada was-was, ketar-ketir, khawatir, takut kayak gitu. Cuma akhirnya bisa jalanin karena saya tahu ini momennya cepet. Ya udah, kalau udah kelar. Dan saya ngerasa sebenarnya ada yang mau ini ya. Dan mungkin saya lelaki, jadi saya misalnya buka celana, buka pakaian gitu, lebih nggak worry. Cuman kalau perempuan, kalau sendirian harusnya ada yang nemenin karena perempuan lebih riskan gitu aja teman-teman. Yaudah, akhirnya setelah selesai, udah dengan perasaan yang bagaimana, dan saya bisa merasakan sensasi. Itu ada sensasinya ya teman-teman, perasaan horor, perasaan ada nih orang yang mau kenalan sama kita, yang mau ngobrol, mau ngebully kita, dia belum kenal atau gimana. Udah, tapi cukup kita masih aman. Saya pulang balik ke kamar dan saya ngerasa teman-teman, maksudnya gini, kalau kita nginep sebaiknya tuh yang rame, yang lagi suasananya rame, banyak orang. Kalau tempat sepi ya itu ada ini apa yang saya bisa bilang, ada orang-orang lain tidak kasat mata yang selalu ngeliatin kita, yang selalu ikut kita gitu. Tapi karena kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa komunikasi langsung dengan mereka, jadi kita jadi deg-degan, nggak nyaman. Jadi saran saya teman-teman, kalau memang tempatnya sepi, kita nggak biasa, kita bukan orang di situ, ya itulah. Kalau nggak perlu nginep, cari yang tempatnya rame, yang banyak orang kayak gitu, yang tempatnya aman, yang tempatnya kita bisa kondisikan kayak gitu. Ini aman, tempatnya aman. Cuman ya begitu, mungkin lagi sepi suasananya, tapi nggak ada apa-apa. Tapi ya begitu. Jadi teman-teman harus tahu maksud saya gimana. Kalau bisa rame, kalau mau berenang mau apa, jangan sendirian. Ini saya berani. Ya saya mau mengalami aja. Jarang-jarang teman-teman mengalami hal seperti ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye teman-teman.